mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Demikian, Pak Mensesnek, silakan. Baik, teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini, ya, bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, dalam tanda kutip, memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maupun juga masyarakat Aceh untuk memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Mendagri supaya kita paham duduk persoalannya. Ya, jadi kami harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu, ya, baik masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu, ya, bahwa kedua provinsi ini berdekatan, kedua provinsi ini saling bersaudara, kedua provinsi ini kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi jangan karena adanya dinamika terhadap 4 pulau ini, ya, berkembang isunya kemana-mana yang kontraproduktif. Saya kira itu yang dapat kami berikan penjelasan dari pemerintah. Untuk selebihnya kami mohon berkenan Bapak Mendagri memberikan penjelasan kronologis berkenaan dengan 4 pulau tersebut. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Mendagri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja menjelaskan mengenai masalah status 4 pulau di Kabupaten
Aceh Singkil, dan tadinya Kabupaten Tapal Tengah, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Mungkin yang menjadi isu awal adalah adanya keputusan Mendagri tentang kode wilayah dan administrasi pulau-pulau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memberikan tugas atau mandat kepada Mendagri di pasal 401 tentang penegasan batas cakupan wilayah luas satu daerah ditetapkan dengan peraturan Mendagri. Kemudian penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial, jadi namanya BIG. Kemudian setelah itu dibuatlah peraturan Mendagri pada tahun 2021, 13 Desember 2021, tentang tata cara pengkodean administrasi wilayah dan pulau-pulau. Sehingga akhirnya ini selain berguna untuk administrasi pemerintahan, pembentukan tata ruang, batas wilayah itu sangat penting. Kemudian juga untuk penyusunan APBD dan isu-isu lain yang perlu diselesaikan, penghitungan APBN, DAU, DAK, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga memiliki kepentingan eksternal, yaitu kita mendaftarkan atau menyampaikan tentang kondisi rupa bumi dan pulau-pulau se-Indonesia. Ini penting bagi kita supaya kita sudah kita sampaikan dan daftarkan, otomatis kita sudah melakukan klaim kepada dunia. Sehingga kalau ada pihak-pihak negara lain yang melakukan klaim, kita sudah mendaftarkan duluan. Kemudian masalah pemutakhiran kode ini sangat penting di samping administrasi wilayah dan untuk eksternal. Juga kita tahu bahwa dinamika kita sebagai negara kepulauan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Ada nanti pulau itu tidak selalu konstan sama dari tahun ke tahun. Ada pulau-pulau yang bertambah misalnya, atau ada pulau-pulau yang tenggelam. Nah, itu perlu kita atur juga. Seperti mungkin bisa disampaikan di slide berikut. Kita punya misalnya 38 provinsi saat ini, 34 menjadi 38, itu perubahan. Kabupaten juga berubah, kemudian kota, kecamatan, khusus pulau, kita ambil yang paling bawah, 2022 ada 16.702, kemudian ada pulau-pulau baru, kemudian di tahun 2022 ada 17.000 lebih, sekarang yang tercatat di kita adalah 17.380. Nah, ini kan perlu diberikan kode dan kemudian administrasi wilayahnya sekaligus kita sampaikan kepada United Nations. Itu ada bagian khusus di UN itu. Ya. Namanya United Nations Conference on Standardization of Geographical Names atau namanya UNCSGN, GN gitu. Nah, jadi CAP ini yang halaman 5, CAP Mendagri yang tahun 2005 bulan April, 25 April 2005, ini sebetulnya merupakan reproduksi atau pengulangan dari tahun 22, yaitu ada 9 November dan 14 Februari. 14 Februari kemudian diperbaiki 9 November karena adanya pemekaran wilayah di Papua. Ya, seperti Papua Barat, pulaunya otomatis berubah, ada yang masuk Papua Barat, ada masuk Papua Barat Daya. Nah, itulah pentingnya untuk pengkodean dalam rangka administrasi wilayah tersebut. Nah, kita kembali kepada CAP nomor, saya ulangi kembali lagi yang langsung saja yang 25 April yang dipermasalahkan di tahun 25. Itu isinya bukan hanya 4 pulau yang ada di Aceh Singkil tadi ya, 4 pulau itu. Tapi ini seluruh Indonesia yang jumlahnya 17.000 lebih. Itu sebagaimana, coba lihat CAP-nya, CAP Mendagri-nya. Itu jumlahnya sampai kami ya gambar saja halaman 7. Itu contohnya misalnya dari Aceh sampai dengan Papua, jumlahnya itu lebih kurang sampai dengan halaman terakhir itu jumlahnya 4.428 halaman.
Jadi Kep Mendagrinya 2 halaman, lampirannya 4.428 halaman. Seluruh Indonesia, 17.000 lebih pulau. Kira-kira demikian. Namun kemudian di dalam Kep itu 4 pulau yang sekarang kita polemikkan itu masuk ke dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Nah, kenapa demikian? Karena ada beberapa rapat pada sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, di waktu sebelumnya, sekali lagi Kep ini mengulangi Kep di tahun 2022, yaitu adanya rapat tentang antar instansi. Di kita ada namanya Tim Pembakuan Rupa Bumi, di antaranya Kemendagri menurut aturan sebagai lead agency. Kemudian di situ ada Badan Informasi Geospasial, ada LAPAN, kemudian ada BRIN, ya, LIPI dulu, kemudian juga ada Kementerian KKP, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Pusat Hidros TNI Angkatan Laut, kemudian juga ada yang dari kementerian yang lain, ditambah lagi dengan dari pemerintah daerah. Nah, itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017. 2017 ya, udah lama sekali ya. Yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini menganggap 4 wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara. Dasarnya adalah di tahun 2009, di tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di antaranya seluruh Indonesia, di antaranya di Aceh, untuk Aceh dan juga untuk Sumatera Utara. Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu Sumatera 4 pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi daerah istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya, tapi koordinatnya ada di gugusan Pulau Banyak. Kalau mungkin bisa digambarkan, ya ini dia. Jadi kita lihat bahwa ini kelihatan, oh ya. Kita lihat di dalam peta ini saja, kalau di sini kan nggak ada di belakang. Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh itu tidak memasukkan 4 pulau yang ada sekarang kita permasalahkan, itu tidak masuk dalam provinsi Aceh, tapi adanya di gugusan Pulau Banyak yang lebih kurang 70 km dari 4 pulau yang ada sekarang ini. Nah, sementara surat dari Gubernur Aceh, Durun Sumut, itu memasukkan ke dalam 4 ini masuk dalam tahapan di tengah. Ini suratnya ada. Ini 28 ya, dan 2009. Nah, kemudian di tahun 2009 juga pernah, saya ulangi, di tahun 2017 pernah kemudian dari Provinsi Aceh, ya, saya ulangi, pemerintah daerah Aceh mengirimkan surat keberatan dan untuk 4 pulau ini masuk ke pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Singkil, tapi tanpa koordinat. Koordinatnya salah gitu. Nah, dengan dasar itulah kemudian di tahun 2017 itu dia dimasukkan dalam cakupan Sumatera Utara. Di tahun 2022 ketika diterbitkan Kep Mendagri yang pertama, ya, Badan Informasi Geospasial pun masuk dalam cakupan tahapan di tengah. Berdasarkan tadi surat 2 tadi, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumut. Meskipun ada beberapa koreksi, tapi memang data pendukungnya tidak kuat. Artinya fotokopi dan lain-lain. Nah, di tahun 2022 ini dengan adanya Kep Mendagri tentang pemasukan wilayah cakupan wilayah 4 pulau ini ke dalam Taputra Tengah. Waktu itu gubernurnya Aceh Pak Nova ya. Sebenarnya gubernur Sumatera Pak Edi Ramayadi. Keberatan dengan menunjukkan data historis dan juga dokumen-dokumen. Salah satu dokumen yang sangat penting adalah dokumen tentang kesepakatan antara Gubernur Aceh saat itu Pak
Ya ini dia. Ya. Saya ulangi, surat Gubernur Aceh ini keberatannya 2022. Yang diberikan adalah surat, salah satunya dokumen surat kesepakatan 2 gubernur di tahun 1992 yang disaksikan oleh Menteri saat itu Pak Rudini. Ini suratnya. Ditandatangani Bapak Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan. Sementara dari Sumatera Utara Pak Raja Inal Siregar. Nah ini dokumen fakta. Ya, kesepakatan bersama 1992. Yang intinya untuk batas wilayah di poin nomor 3, batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh, itu Provinsi Aceh dengan Tapanuli Tengah. Saat itu Aceh belum singgil, belum mekar nih. Itu mengacu kepada Statblad nomor 604/1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu, kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri, dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembuatan duka bumi, sama-sama mencari dokumen ini. Karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Nah, sehingga dengan demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena itu pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu, karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1, harusnya 3-3-nya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Adwil Pak Safrizal, itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ada 3 gedung, dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning nih. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara. Dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan. Dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi. Ya. Bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah,
ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu, dalam Kep Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan dua gubernur tersebut disampaikan batas wilayah, ada 4 poin batas wilayah. Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan dua gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan ya diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya, yang menarik adalah di lautnya ada garis sendiri. Garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara dua gubernur yang sebelah kiri. Kalau gini nggak begitu terlihat ini. Kemudian di dalam Kep Mendagri juga disebutkan ini. Nah kita coba zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tapon di tengah sudah menjadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh Singkil, belum Kabupaten Aceh Singkil, masuk provinsi saya ulangi pemerintah Aceh yang sekarang. Nah kira-kira itulah, dengan dasar ini maka kami mengajukan 4 saran. Yang pertama, sebaiknya untuk Gubernur Aceh dan Sumatera Utara mendasarkan data-data yang ada, lebih baik disarankan melakukan kesepakatan kembali khusus 4 pulau ini, supaya tidak menjadi polemik dan menjadi kejelasan di masa mendatang. Kemudian ketika beliau berdua sudah bersepakat sebagai kepala pemerintahan dua daerah ini, maka Mendagri akan melakukan revisi Kep Mendagri nomor 300 dan seterusnya. Kami masukkan 4 pulau itu ke dalam cakupan Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang ketiga, kami menyarankan nanti BIG agar melakukan revisi Gaseter Republik Indonesia. Gaseter itu yang berisi tentang pulau-pulau, di mana cakupan 4 pulau ini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang terakhir nanti BIG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN, sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil, lain-lain di sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani,
Ya ini sama saja dengan merevisi kesepakatan 1992, saksinya ditambah lagi bukan hanya Mendagri tapi Menseknek, tapi lebih spesifik yaitu mengenai masalah 4 pulau. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mendagri atas penjelasannya yang sangat detail, runtut, mulai dari dokumen tahun 78, kemudian ada tahun 92 dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan pada rapat terbatas siang hari ini. Untuk selanjutnya kami perkenankan Bapak Gubernur Aceh menyampaikan dua patah kata. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Pada hari ini, mengukir satu sejarah, walaupun kecil, tapi yang satu sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Terus itu juga bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada Bapak Presiden yang kita sayangi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga Bapak Mendagri, Pak Tito, dan juga Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, dan juga Menseknek, Pak Pras, dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara sekalian dengan Mensekap. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, aman damai, rukun tetangga kepada kita semua dan juga NKRI sama-sama kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Aceh, yang kita sama-sama hari ini bersama juga dengan Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Mendagri, dan Bapak Mensesnek, yang sama-sama tadi sudah kita dengarkan, sama-sama kita tadi sudah ketahui bahwa 4 pulau yang berada kemarin dikatakan masuk wilayah Sumatera Utara sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan catatannya, dokumennya, mulai tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, mohon izin Pak Mendagri, dari tahun 92 dasar peta Topat yang dipakai 1978, itu adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Dan persoalan yang selama ini disampaikan, yang selama ini kita persoalkan, mohon izin dalam kesempatan kali ini, mohon izin Prof. Baru hari ini kami, mungkin saya dan Pak Gubernur Aceh, yang hari ini menandatangani surat tentang batas-batas wilayah. Karena tadi sudah disampaikan tentang batas wilayah sudah dimulai dari tahun 1992, mohon izin umur saya baru 1 tahun, dan 2008 saya masih SMA, dan 2017 saya belum
menjadi pejabat publik, dan 2020 saya masih baru menjadi wali kota Medan, dan baru ini di 2025 tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan cepat. Terima kasih, mungkin ini bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara telah memberikan pandangannya. Saya kira demikian rekan-rekan media dan seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air. Mungkin sebelum ditutup, izinkan kalau ada minta tolong diputar sebentar aja untuk memberikan, di sebelah kanan itu, ini adalah suasana rapat terbatas tadi yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden karena beliau sedang sedang dalam kunjungan kerja di luar negeri. Nah, tetapi sebagaimana telah beliau sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa beliau sangat concern untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan 4 pulau ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi semuanya sudah diselesaikan dengan terang benderang, runtut, kesepakatan 2 gubernur juga telah diperbaharui, dan beliau berdua contoh tokoh-tokoh dari 2 provinsi yang saling mendukung dalam bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Ada tanya jawab? Cukup ya? Tidak perlu tanya jawab ya? Karena semuanya sudah clear, terang benderang. Nah. Wah, ini wajib ini. Wajib. Ke tengah dong, ke tengah. Arahin dulu, bentar.